Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Kali ini dengan aku Najla Sabita, dan di samping aku ini ada kakak-kakak perwakilan dari Duta Wisata. Halo Kak, boleh perkenalkan diri? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanifah Lasifah, biasa dipanggil Mbak Hani. Saat ini menjabat sebagai Mbak Duta Wisata Kabupaten Batang 2021. Halo, selamat pagi, siang, malam untuk para penonton yang di rumah. Perkenalkan, aku Andrian Rehan Yarmi Taufik, biasa dipanggil Mas Rehan, Mas Batang tahun 2019. Oh, berarti Mas Rehan sama Mbak Hani ini tahunnya beda ya? Beda. Terus gimana sih cara Mas Rehan sama Mbak Hani ini kenal, akrab gitu? Kelihatan dari tadi akrab banget. Kita mengalir aja ya Mas, sejauh ini. Betul. Ya, obrolan-obrolan ringan, kemudian kita membahas sesuatu yang kadang pun tidak penting. Jadi untuk meningkatkan benar. generasi. Dan kebetulan kan kita masih di satu organisasi yang sama kan. Jadi kadang kan ada project apa, ada kepanitiaan apa, cukup sering komunikasi gitulah ya Mas ya intinya ya. Jadi, ya akrabnya mengalir. Ya. Kalau boleh tahu itu tuh organisasi apa sih Kak? Apa Mas? Kita itu organisasi dan kita nyebutnya paguyuban ya, paguyuban Sekar Gading Duta Wisata Kabupaten Batang. Ya, jadi kita masih dalam satu lingkup yang sama di paguyuban Sekar Gading Kabupaten Batang atau Mas Mbak Batang. Ya. Berarti masih satu ini. Habis dari Mas Mbak itu nanti langsung ke organisasi gitu. Iya, Betul. Aku mau nanya, ini kayaknya basic banget. Ini tuh Duta Wisata tuh apa sih Kak? Ini tuh ngapain aja Duta Wisata gitu, kira-kira? Mbak Hani dulu. Ya, boleh. Duta wisata itu kalau kita artikan ya, duta itu kan sebagai, biasanya kita tahu duta itu sebagai perwakilan, wajah gitu. Terus kalau wisata itu ya wisata gitu, bidangnya itu wisata. Ada juga duta-duta di yang lainnya. Nah, kalau duta wisata itu, saya tuh selalu punya pemikiran kalau duta wisata itu adalah perwakilan pelopor yang dimana dia itu bertugas untuk membantu jalannya promosi pariwisata suatu daerah. Kenapa di sini aku sebut sebagai pelopor, perwakilan? Karena duta wisata itu nggak bisa bekerja duta wisata aja gitu, cuma duta wisata aja. Jadi kita di sini bertanggung jawabnya adalah sebagai pelopor untuk mengajak orang-orang di sekitar kita biar mereka turut serta juga mempromosikan pariwisata. Karena pada dasarnya nggak mungkin dong segitu banyaknya pariwisata di Kabupaten Batang, segitu banyaknya potensi di Kabupaten Batang yang mempromosikan hanya duta wisata. Itu menurutku kita nggak mampu juga gitu. Jadi kita sebagai pelopor untuk mengajak masyarakat di sekitar kita, teman-teman kita untuk juga ikut mempromosikan gitu. Berarti kayak misal mau promosiin wisata yang belum teritu banget gitu Mbak? Atau gimana? Iya, jadi itu ya Duta Wisata tuh kita memiliki tugas untuk yang utama tuh membranding ya, mempromosikan, membantu pemerintah dalam meningkatkan promosi wisata dan dibantu para pemuda sebagai interpretasi pemuda yang sadar akan pariwisata. Jadi kita itu pasti mengalir dalam artian membantu pemerintah, mengajak masyarakat untuk sadar dengan wisata. Kita mengajak teman-teman kita yang dari luar daerah untuk datang ke tempat kita. Itu adalah bagian lingkup kecil dari Duta Wisata, itu adalah mengajak mereka untuk sadar dengan kegiatan wisata di suatu daerah, khususnya Kabupaten Batang. Dan kita juga Duta Wisata itu, misalkan ada tempat wisata yang belum terlalu diekspos oleh media, kita juga bersama-sama akan membuat project, kemudian kita akan promosikan melalui media sosial kita. Itu sih. Nah, aku mau tanya nih sama Mbak Hani sama Mas Rehan juga, gimana sih perjalanannya Mbak Hani, kenapa bisa mau ikut Duta Wisata? Mas Rehan juga itu gimana sih ceritanya, boleh tahu nggak tuh? Boleh. Boleh banget. Siapa dulu? Ya, Yaudah, aku dulu. Iya, boleh. Jadi itu aku ikut Duta Wisata itu berawal dari suatu kegagalan. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi satu langkah yang lebih baik untuk kita bangkit dan keluar dari zona nyaman kita. Di tahun 2019 dulu gagal seleksi polisi, seleksi kedinasan, waktu itu gagal. Terus sempat mengurung diri selama seminggu. Karena apa? Takut ditanya sama lingkungan sekitar. Kok bisa gagal sih? Nah, dari situlah ada pendaftaran Duta Wisata dan tergerak, wah kayaknya boleh nih dicoba. Boleh nih mencoba untuk ikut dan keluar dari zona nyaman. Sebagai basically waktu SMA anak paski banget, nggak tahu apa itu tentang
pageant, permodelan, perdutaan tuh nggak tahu banget itu. Udah dari situ ikut, coba-coba. Waktu itu hanya berharap untuk masuk jadi finalis. Setelah mengikuti kegiatan dari tes tertulis, interview, tes perform, catwalk gitu kan dulu ada. Kemudian dari situ diumumkan finalis, masuk ke finalis 2019 itu 15 pasang, bukan 10. Kalau yang 2021 kan 10 pasang ya, 10 pasang mas, 10 mas dan 10 mbak. Tapi 2019 itu ada 15 mas dan 15 mbak. Akhirnya masuklah ke 15 finalis itu. Dari situlah mengikuti proses prakarantina, tag video, bikin vlog dan lain sebagainya. Ada di interview lagi, ada tes minat bakat ataupun unjuk bakat kita. Terus tibalah di karantina, kita mengikuti karantina selama 3 hari. Waktu itu hanya terbesit di pikiran berharap untuk juara harapan 3, kayak semoga dapat juara harapan 3. Nggak tahu kenapa mikirnya ya udah harapan aja nggak sih, kalau 1, 2, 3 berat gitu kan. Iya. Berharapnya gitu sih, cuman harapan 3 aja lah. Waktu pengumuman yang dipanggil tuh juara harapan 3, kok bukan nama saya, kok bukan nama aku, lanjut lagi harapan 2, kok bukan aku lagi gitu, lanjut juara harapan 1. Wah, ini juara berapa sih nantinya? Dan hingga akhirnya gitu, mendapatkan gelar juara 1 Mas Batang 2019. Keren banget. Kalau Mbak Hani sendiri gimana? Kalau aku jujur ya, ini sebenarnya dari sebelum aku memutuskan untuk ikut Duta Wisata, itu prosesnya panjang banget. Ada beberapa hal yang mirip juga nih sama Mas Rehat. Coba aku ceritakan secara singkat ya mungkin boleh. ya. Jadi dulu itu aku kan kuliah udah semester 7 kalau nggak salah pas waktu mau ikut Duta Wisata. Tapi jauh sebelum itu, akhir tahun 2020, aku udah selesai di segala organisasi kampus gitu loh. Kayak emang itu semester itu aku harus udah selesai mau nggak mau gitu. Tapi yang namanya Hani itu emang dari dulu orangnya nggak bisa yang ikut satu, sekolah aja, kuliah aja, itu nggak bisa. Harus ada apa ya, sampingan lain lah, kegiatan lain gitu. Emang dari dulu seperti itu. Nah akhirnya pada saat itu ada pembukaan pendaftaran duta kampus, duta fakultas. Pada saat itu aku belum kepikiran daftar ini aja, enggak, karena mikirku bukan duta-dutaan itu bukan basic aku sama sekali, aku nggak punya model di situ sama sekali gitu. Karena dulu pun pas zaman aku masih SMK, di SMK 1 udah ada yang nawarin aku jadi daftar duta wisata, tapi aku nggak mau karena bukan ini aku sama sekali nggak punya ranah di sini gitu loh. Aku nggak bisa, bukan passion. Aku anak lapangan banget gitu. Sama kayak Mas Re anak lapangan kan. Iya, udah dari situ akhirnya pas mau daftar duta fakultas itu karena teman-teman mendukung, terus mungkin teman-teman tuh ngelihatnya aku berpotensi kali ya, terus juga tinggi badan juga mungkin masuk ke persyaratan gitu. Akhirnya mereka ayo daftar. Aku mikir-mikir lagi, akhirnya oke lah, coba dulu lah dengan tanpa modal apapun ini. Siapa tahu kan ini justru malah jadi peluang aku buat belajar hal baru gitu. Nah dari situ aku ikut, itu bener-bener aku jadi orang yang kayak aku tuh apa sih di sini, cuma ngikut-ngikut doang, nggak tahu apa-apa sama sekali gitu. Sedangkan teman-teman yang lain itu meskipun nggak punya basic di bidang pageant gitu, terus tapi mereka itu udah seneng gitu lah, udah seneng, udah pengen niat gitu. Sedangkan aku di sini emang niatnya mau belajar aja dari awal, nggak ada ekspektasi apapun nih Mas. Terus akhirnya ikutlah segala rangkaiannya, aku ngelakuin semua tugas-tugasnya. Pas pemilihan aku masuk ke 3 besar, kok malah jadi juara 1 di sana di fakultas. Itu bingung banget sih. Tapi setelah aku ketemu sama senior, kan kadang aku iseng ya tanya, kok aku bisa juara sih Mbak, kok aku yang kayak gini nggak punya modal apapun kok juara. Karena ada aspeknya itu kan banyak yang dinilai, kamu itu intinya ya masuklah di kriteria itu. Udah dari situ otomatis harus melaju ke duta universitas. Nah di situ jauh lebih susah lagi karena emang udah bawa nama fakultas gitu. Akhirnya di duta universitas itu aku masuk jadi top 8 finalis gitu di situ. Udah sampai di situ, udah banyak kegiatan, dibukalah pendaftaran duta wisata. Tapi sebelum itu, ini kan 2021 ya aku ya. Berarti itu akhir 2020 setelah aku pemilihan duta fakultas, masuk ke tahun 2021, entah kenapa aku itu emang punya kebiasaan setiap awal tahun itu nulis hal-hal yang
pengen aku lakukan atau setidaknya kayak Wishlist. iya wishlist, terus kayak mungkin tapi bukan hal-hal yang aku harapkan banget gitu loh. Contohnya kayak oh tahun ini tuh emang aku harus melakukan ini, aku akan ada di kepanitiaan ini, contohnya udah aku tulis aja gitu. Nah nggak tahu kenapa Duta Wisata itu masuk ke salah satu tulisan itu gitu. Terus dari situ pas ada pembukaan pendaftaran, posisinya aku mau KKN ku di Kabupaten Semarang. Itu bener-bener dilema banget karena mungkin nggak sih aku meninggalkan KKN ku terus bolak-balik ke sini gitu. Aduh gimana, udah semester tua juga kan. Terus akhirnya masih maju mundur. Tapi aku inget banget aku udah pernah nulis di buku khususku itu, masa ya aku nggak coba dulu sih gitu. Karena aku nggak mengharapkan juara, tapi kan seenggaknya aku menepati apa yang aku tulis kayak gitu mikirku. Terus akhirnya ada temenku yang emang dia itu diutus oleh kecamatan dan diminta mencari pasangan satu orang. Nah, dia itu teman deketku kebetulan. Dan dia tahu juga kalau aku udah punya pengalaman di duta fakultas dan duta universitas. Jadi dia ngajak aku, akhirnya kita nego-nego segala macam, nanti tolong bantu aku ini. Akhirnya dia bersedia, kita daftar bareng. Itu aku ninggalin izin dari KKN nih, buat verifikasi berkas, buat tes wawancara, tes tertulis. Habis itu aku balik lagi ke sana. Nah, pas pengumuman finalis, hari ini pengumuman kan besoknya berangkat tuh ya Mas ya. Aku masih di KKN posisinya. Jam 9 pagi ada pengumuman. Aduh, lolos lagi gimana ini? Aku harus milih yang mana ya? Akhirnya aku ngomong sama ketuanya. Terus ketuanya untung orangnya juga suportif juga. Support banget kalau misalnya ada apa teman-temannya yang kayak gitu. Akhirnya nggak apa-apa, nanti prokja-prokjanya di backup bareng. Kamu kalau misalnya mau pulang nggak apa-apa pulang gitu. Akhirnya aku pulang. Dan dari situ, sejak saat itu aku pulang, aku ikut rangkaian Mas Mbak Batang, aku nggak bisa balik ke sana lagi karena kebetulan COVID kan lagi tinggi itu ya. Teman-temanku di sana juga ada beberapa yang kena. Jadi, mendingan kamu nggak usah kesinihan, udah kamu lanjutin di sana daripada nanti kamu kesini ada apa-apa, malah kamu nggak bisa lanjutin yang prosesnya di Mas Mbak gitu. Akhirnya ikut serangkaian proses Mas Mbak, ya masih sama kayak aduh ini kok aku bener-bener kaku banget, belum bisa apa-apa gitu. Mungkin Mas Rey yang tahu sih, mengamati mungkin ya dari awal itu. Tapi itu sama sih Mbak, sama Iya kan? di tahun itu ya sama. Iya kan, pasti kayak gitu. Berarti Mas Ray itu ngejuriin Mbak Hani apa gimana? Panitianya Mas panitia. Rey. Jadi otomatis kan ngelihat juga nih, wah ini anak ini gimana gitu. Mungkin tahu lah. Ya itu akhirnya sampai final, akhirnya kok malah juara 1. Nah itu yang bikin kayak nggak nyangka sebenarnya, karena ya sama kayak Mas Ri tadi, nggak ada harapan yang sama sekali aku harus juara masuk 3 besar tuh nggak ada. Nggak berekspektasi Iya, ke sana ya, Mbak. aku cuma sama diri aku tuh selalu bilangnya yang penting aku tuh yakin aku lakukan yang terbaik, aku nggak terlalu memikirkan juaranya berapa gitu, tapi nanti hal kayak gitu tuh pasti mengikuti sama prosesnya kita gitu. Akhirnya seperti itu, dan alhamdulillah semesta tuh kayak merestui gitu loh untuk aku bisa sampai di Mas Mbak Batang gitu. Kurang lebih sih gitu sih, panjang ya ceritanya. Gak apa-apa kan, biar pada tahu ternyata kalau ngikut ini juga perjalanannya juga panjang banget, nggak cuma langsung sat gitu. Nah terus aku mau nanya, ini kan Mas Mbak itu pasti sibuk banget. Nah Kak Rehan juga kan pasti ada kesibukan lain, misal di kerjaannya atau pas lagi di sekolah gitu-gitu. Gimana sih cara ngebagi waktunya? Kak Hani juga nanti. Kalau aku tuh dulu gini sih, gimana ya, pinter-pinternya kita nyari waktu luang. Katakanlah ya, dulu waktu aku ikut Duta Wisata itu kebetulan itu masih gap year ya, maksudnya dalam artian tahun itu masih istirahat untuk tidak kuliah melanjutkan studi karena emang setelah kegagalan itu mengikuti seleksi. Jadi aku bener-bener yang aku maksimalin kegiatan di tahun 2019 ketika aku ikut DUIS. Nah waktu itu juga karena pasanganku Mbak Jeje juga bekerja dan aku masih yang istirahat di rumah lah ya, bahasanya istirahat di rumah untuk tidak ngapa-ngapain, tidak ada studi dan lain sebagainya. Aku yang selalu mengajak Mbak Jeje, Mbak, kapan ada waktu luang, ayo kita latihan menuju ke Jateng. Terus misalkan ada kegiatan di Batang, karena aku belum punya kegiatan yang lain, ya aku pasti ikut gitu waktu di tahun 2019. Tapi setelah itu ketika ada event lagi di tahun 2021, pemilihan Mas Mbak Batang 2021, kebetulan aku ikut di kepanitiaan ya. Kebetulan waktu itu kuliahnya online karena COVID. Oh iya, Jadi gitu. bisa.
bisa diakalin. Misalkan hari ini ada kegiatan verifikasi berkas atau apa, tes apa dan lain sebagainya, bisa ikut Zoom meeting walaupun nggak ikut ngobrol apa-apa, yang penting masuk. Nah, itu sih maksudnya pintar-pintarnya kita aja sih, itu semua bakal mengalir dengan sendirinya ketika suatu kewajiban ketemu dengan ya suatu kebutuhan lah, kebutuhan buat diri kita, itu pasti mengalir sih. Kayak kalau untuk tipsnya nggak ada juga, untuk tipsnya mengalir aja pokoknya. Ikutin rules-nya, apa yang ada di depan mata kita, ketika kita bisa hajar, ayo. Pasti ada jalan ya intinya. Bener, Gitu, bener pasti banget. ada jalan kalau kita niat. Kalau kalian ini cara ngebagi waktunya gimana tuh? Kalau aku sih yang pertama kurang lebih sama Mas Rehan, itu ya mengalir aja gitu. Cuman waktu itu dilalah nih ya, aku kan semester akhir, Iya. udah mau skripsi, udah punya lagi mumet-mumetnya gitu kan istilahnya. Jadi ya dari situ aku berusaha untuk gini loh, kan kita nggak sendirian nih. Ketika kita udah masuk, terutama udah masuk jadi duta wisata itu, ada penugasan, ada apa segala macam. Itu yang pertama aku nggak takut untuk mengkomunikasikan. Kalau misal pada saat itu aku lagi ngurus skripsi atau mungkin aku lagi ada kegiatan lain gitu. Jadi aku benar-benar minta tolong yang ini digantiin dulu kayak gitu. Mungkin kalau kamu juga lihat di postingannya Mas Mbak Batak, nggak setiap kegiatan itu aku ikut gitu. Iya, soalnya ada beda-beda gitu. Iya, jadi kita juga karena banyak teman yang lain juga, teman-teman yang lain juga pasti saling backup lah ya Mas ya. Saling Gitu. bagi tugas, Iya, yang bisa jadi siapa gitu. Iya, jadi kalau masalah membagi waktu itu benar kata Mas Rehan, itu emang mengalir dan pinter-pinternya kita buat cari mana yang luang, mana yang bisa kita isi lah. Bener, pinter-pinternya kita cari prioritasnya aja gitu. Cuman waktu itu pas skripsi itu yang emang aku agak apa ya, sedikit untuk lebih serius di skripsi dulu. Mengurangi kegiatan Iya, yang mengurangi lain gitu kegiatan ya. di yang lain. Tetapi tetap aku tetap ikut, cuman dikurangi aja gitu. Nggak setiap kegiatan aku harus yang keluar, nggak setiap kegiatan aku harus yang tampil, itu nggak. Karena di situ selain itu juga buat apa ya, kebaikan diri sendiri, itu juga buat kebaikan teman-teman yang lain, biar sama-sama kita merasakan gitu, sama-sama kita bertugas, karena kita kan di sini titelnya sebagai sama-sama duta wisata kayak gitu sih paling kurang lebih. Terus aku mau nanya nih, pas seleksi itu Kak Rehan atau Kak Hani itu pernah minder nggak sih sama peserta-peserta yang lainnya itu? Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Ya, Boleh, Kak. boleh. Boleh sih. Boleh ya. Dulu waktu seleksi itu dibilang minder, aku sangat insecure banget. Jujur. Dulu aku masih yang kurus, hitam karena habis seleksi, latihan jasmani terus dulu apa ya? Aku nggak tahu tentang nge-grooming diri sendiri. Yang lain udah yang stylish, rambutnya udah dipomade rapi, apalagi yang khususnya Mas ya. Iya. Itu benar-benar yang dulu minder banget. Aku inget banget ya dulu waktu seleksi itu kan harus ada materi ya, katakanlah ya, tes tertulis ada apa sih, sapa pesona gitu. Nah, aku inget banget yang lain tuh, peserta yang lain tuh udah ngapalin materi, udah baca materi, tapi dari aku sendiri apa ini ya, nggak tahu apa-apa. Dan teknik cheatingnya aku, maksudnya ya bukan curang ya, tapi cheating dia gimana caranya kita mengakali diri kita tuh, kita tetap bisa, tetap mampu bersaing gitu ya. Dulu tuh kan mereka-mereka yang anak-anak SMA, gurunya tuh kan pasti coaching ya, maksudnya memberikan arahan, kamu belajar ini. Aku tuh mendengarkan itu, jadi aku dengan sendirinya menutupi keinsecureanku itu dengan ya udah, aku searching dulu deh apa sih ini. Jadi aku dengan caraku sendiri menutupi hal itu semua dengan apa yang aku mampu, bakal aku maksimalkan. Contoh, masih ada waktu untuk nunggu belajar gitu kan, aku nggak tahu materi, jadi aku mendengarkan dari bisikan-bisikan guru-guru itu, searching, dipelajari, ya udah tes lanjut gitu kan. Terus kalau untuk minder sih iya, karena yang pertama kecamatanku, aku mewakili kecamatan ya waktu itu, mewakili kecamatan Bawang, itu nggak pernah yang namanya juara 1, 2, 3, nggak pernah, belum pernah jebol. Dan aku sempat diremehin sama maksudnya salah satu oknum di kecamatan, ikut duis Bawang nggak pernah juara kok, jadi kita yang nggak bisa support. Padahal kan nggak ada yang tahu ya kan? Bener banget. Tapi dari situlah semangatku tuh muncul kayak, wah nggak bisa dong kalau gini, coba aja. Aku mau membuktikan hal itu semua, bahwa hal itu tuh
pokoknya rezeki orang tuh beda-beda. Iya. Udahlah, akhirnya ikut, minder banget. Dulu minder banget, dan tapi dengan segala kemampuanku, kekuatanku yang sedikit, kelebihanku aku maksimalkan untuk seleksi itu, dan ya berhasil. Tapi dengan air mata juga sih maksudnya. Ya. Keren banget. Gitu Kak. sih, Kalau gitu Kak sih. Ani sendiri pernah nggak sih Kak? Pernah banget, pernah, sangat pernah. Dari awal dulu ikut di duta fakultas, universitas, sampai di Masba itu, yang namanya ngerasain insecure, ngerasa minder itu pernah banget. Dan menurutku hal kayak gitu tuh wajar sih. Jadi dengan aku menyadari itu wajar, aku jadi lebih bisa mengontrol diri, mengontrol rasa minderku juga gitu. Karena aku kan udah mikir nih, wah minder nih, tapi ini tuh wajar gitu. Jadi aku ketika pertama nih ketemu sama teman-teman, pertama ikut seleksi gitu, pasti lihat dong. Nggak seleksi nih, kita lihat tuh Ibon aja dulu. Iya. Kita lihat foto-foto yang mereka unggah. Ya kan pasti kan. Itu ya mau nggak mau harus kepo gitu. Aku lihat yang nge-tag di Mas Batang siapa aja. Waduh, cakep-cakep gini gitu kan. Awalnya pasti kayak gitu, dari fisik dulu. Aduh, apalah aku sing nggak pernah mikirin groomingnya gimana, nggak pernah memikirkan make upnya gimana, karena dulu aku bener-bener gak suka make up itu gitu. Terus dari situ udah jadi finalis, ketemu lagi sama mereka yang 10 besar itu, yang notabene tau lah ya, itu yang terbaik dari yang terbaik, istilahnya udah terpilih banget dari segala aspek. Makin minder, iya, sangat makin minder, apalagi sama juga Mas Rehan tadi bilang dari Kecamatan Bawang itu. Aku pun dari Kecamatan Bayu Putih, aku tahu dari Kecamatan Bayu Putih itu dulu ada yang juara ya, Mas Holis gitu ya, ada yang juara. Tapi dari situ aku mikirnya itu kan Mas Holis gitu loh. Dia dengan segala kelebihannya dia lah, aku tuh apa kayak gitu. Aku bener-bener mikir sampai segitunya, tapi balik lagi pas sudah ketemu teman-teman, aku jadi mikir, iya mungkin aku di aspek ini kurang, tapi bukan berarti di aspek yang lain aku kurang juga gitu. Aspek yang lain aku pasti bisa untuk memaksimalkan itu. Nah dari situ sih aku bener-bener rasanya nggak mikirin lagi yang namanya fisiknya, entah tinggiku ada yang lebih tinggi dari aku, ada yang lebih cantik dari aku nggak mikirin itu lagi. Aku fokusnya ke gimana caranya penampilanku lebih baik dari segi penampilan yang terlihat, maupun penugasan yang tugas-tugas dari panitia, ataupun performance aku pada saat aku datang di karantina kayak gitu. Aku lebih fokusnya ke situ, dan ini aku nggak mengada-ada. Emang Iya. aku beneran mikir sampai ke situ. Karena nggak mungkin aku berusaha untuk menolak yang aku adanya kayak gini gitu loh. Yang aku bisa cuma aku maksimalkan potensi-potensi yang ada di diriku, dan itu aku yakin yang bisa mengangkat aku gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa di sini pakai selempang ini ya, mungkin bermodalkan rasa keyakinan itu juga. Keren banget sih Kak Hani sama Kak Rehan ini. Proses itu. Itu suatu perjalanan Iya, bener. panjang, penuh dengan kebingungan. Iya, kebingungan, yang penuh dengan. penuh dengan rasa takut. Betul. Terus bagaimana kita harus survive? Kita harus gimana sih? Nah, Kita harus itu, apa? bener. Itu sih kita harus survive banget di situ. Poin survive-nya itu sih yang bener-bener aku rasain bahkan sampai sekarang, apalagi kita jauh ya Mas ya. Kayak dulu ketika aku udah jadi finalis tuh nilalah aku sendiri gitu loh. Jadi kayak bolak-balik Batang Kota. Ya emang dari dulu sih udah sering karena sekolahnya juga di Batang Kota. Cuman kan kayak ini mengemban sesuatu yang berbeda gitu ya. Sama sih. Aku juga kan, maksudnya aku jarang ya ketika waktu SMA bolak-balik ke Batang Kota, karena aku sekolah juga di Bawang kan, jauh dari Batang Kota. Itu harus survive, dan harus yang naik motor sendiri sejauh itu. Gak ada support dari kecamatan waktu itu. Aduh, disebutin lagi. Sempat diremehin. Ini nggak apa-apa ya, ini cerita yang Iya, apa-apa. Jadi buat siapapun kalian nanti yang menonton podcast ini, semua itu butuh proses. Survive itu harus, mengeluh itu pasti ada, tapi satu langkah yang harus kita lakukan adalah belajar Iya. untuk mengembangkan diri kita. Jadi untuk semakin lebih baik tuh butuh proses, walaupun ya kalian bingung juga Iya. Itu kan, Tapi pasti ada jalannya. Iya, Kalau betul. kitanya niat, kitanya semangat tuh
ada aja gitu jalannya. Jadi aku sih pengen ngasih pesan aja nih buat teman-teman yang mungkin sekarang itu masih bingung mau daftar Mas Mbak, karena mungkin bingungnya nanti kalau terkait pendanaan, misal yang ikut kecamatan takut nggak disupport dan lain-lain. Kataku kesampingkan dulu hal-hal itu gitu. Yang penting yang pertama itu kita punya mental untuk mendaftarkan diri, niat, semangat, pasti kedepannya ada aja. Rezeki itu Iya. akan datang dari manapun itu, dan dulu juga sama sih Mbak. Sama, Aku sama, kebetulan ada orang-orang yang support gitu secara nggak sengaja, ya itu emang kalau udah niat tuh ya Ada aja, jalannya. iya. Berarti Jadi kayak- yakinkan diri kita dan teman-teman semua, pokoknya yakin aja buat daftar join untuk ke Mas Mbak Batang. Yang penting kitanya niat aja gitu ya, Kak? Niat, benar-benar. Kadang orang tua juga pasti kitanya niat, orang tua pasti support gitu. Dan dilalah juga rezekinya ada buat dukung anaknya gitu. Nah, sekarang aku mau tanya terkait seleksi itu sistemnya gimana sih, Kak? Karantina-karantina itu gimana maksudnya, Kak? Iya. Aku akan bantu menjelaskan bagaimana proses seleksi ya. Jadi proses seleksi itu yang pertama dari tahap administrasi. Jadi tahap administrasi itu yang pertama itu dari pendaftaran online dulu. Teman-teman yang mau daftar harus mengisi Google Form. Yang di situ udah ada yang harus diisi, kemudian ada ketentuannya, ada foto juga. Itu nanti mengisi di Google Form itu. Kemudian langkah selanjutnya, proses selanjutnya itu adalah verifikasi berkas secara offline. Verifikasi berkas secara offline itu nantinya teman-teman semua yang mendaftar itu datang ke Dinas Pariwisata untuk melakukan verifikasi berkas ataupun pengumpulan berkas secara lengkap. Mulai dari berkas-berkas yang udah dikirimkan secara online, tapi harus mengirimkan secara offline dan nanti akan dilakukan ukur tinggi dan berat badan. Iya, betul. Waktu verifikasi berkas ya. Nah, setelah itu, setelah terverifikasi berkas, teman-teman semua akan lanjut ke tes tertulis dan wawancara. Tes tertulis dan wawancara itu nantinya teman-teman akan mengisi soal yang sudah diberikan oleh panitia dengan segala kekuatan dan kemampuan teman-teman. Itu di situ akan mempertaruhkan bukan nasib ya, tapi ya keberuntungannya masing-masing untuk mengisi soal itu. Soalnya itu ya nggak banyak juga ya Mbak, tapi Enggak. berisi tentang semua pengetahuan pariwisata, khususnya itu soalnya berkaitan tentang hal itu, maksudnya seputar pengetahuan umum dan pariwisata. Kemudian nanti akan ada tes wawancara. Tes wawancara itu jadi teman-teman akan diuji bagaimana public speakingnya, kesiapannya Betul. untuk mengikuti duta wisata itu Benar. bagaimana, Critical thinkingnya. Betul. Ini bocor nih sebenarnya nih. Agak ada bocorannya nih. Tapi ya tes wawancara tuh ya biasa. Kalau teman-teman misalkan ada ulangan yang wawancara, ya itu sama, Lisan lah ya. Lisan. Cuma tes lisan aja. tes lisan aja. Kemampuan diri kita untuk menjawab suatu pertanyaan sama sih kayak di bangku sekolah, bangku kuliah, sama. Apalagi yang udah bekerja pasti udah pernah merasakan Iya, tes interview benar-benar. gitu ya Mbak. Nah itu sama. Nah setelah tes tertulis wawancara nanti akan diumumkan 10 pasang itu nanti diumumkan, nah, baru lanjut ke technical meeting. Technical meeting itu akan dijelaskan bagaimana kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan oleh para finalis Mas Mbak Batang untuk menuju grand final. Nah setelah tes technical meeting itu ada kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti tag video, ngevlog ya Mbak. Ya intinya itu penugasan lah ya. Penugasan Iya, lah, nanti. ada yang ya, macam-macam dalam bentuknya macam-macam. Terus setelah itu semua ada prakarantina. Prakarantina tuh ada yang kegiatan foto dan lain sebagainya. Betul. Untuk terkait tentang profiling ya, Betul. profiling finalis. Latihan koreo. Hmm. Terus apa tuh catwalk, Catwalk, blocking karena kan- panggung nanti pas buat malam grand finalnya Ya, gitu. terus akan diajarkan juga untuk yang namanya opening dance untuk malam grand final nanti, Wah, untuk iya. pembukaan kan. Betul, jadi seru banget sebenarnya Asik- kita asik banget, joget-joget asik. nanti. Betul. Harus pada join sini. Harus pada join sih, daftar. jangan lupa untuk daftar Mas Mbak Bener. Batang 2023. Mumpung diperpanjang Iya. ini sekali lagi sampai 6 Oktober 2023. Betul. Pokoknya harus join karena seasik itu dan benefitnya juga banyak sekali dari setelah mengikuti Mbak Batang ya.
Terus setelah kegiatan udah latihan gitu-gitu prakarantina, tibalah karantina. Karantina tuh ada apa aja ya, di situ ada materi, ada katakanlah ada Gala dinner, kemudian latihan lagi. untuk malam grand final. Iya, betul. Gimana, terus ya itu yang punya bakat ya, semua orang tuh punya bakat yang terpendam ya, tapi kadang kita tidak bisa menyelami diri kita sendiri. Iya. Kita tuh bisanya apa sih? Kadang kita masih bingung. Padahal diri kita tuh punya sesuatu yang beda dari yang lain. lainnya. Betul, Nah, betul. itu bakat itu nanti juga ditampilkan di kegiatan pemilihan Mas Batang begitu, dan hingga akhirnya malam grand final tiba, grand final Ya, diikutin Kurang dengan- lebih itu. Tuh teman-teman udah dapat bocoran sedikit dari kakak-kakak duta wisata. Jadi ayo join nih. Nah kak, ada harapan nih. Bentar kak, maaf. Oke. Nah kak, harapannya buat calon-calon duta wisata tahun ini apa sih kak nih? Boleh nggak? Kalau dari aku harapannya pemilihan duta wisata ini nggak berhenti sampai pemilihan aja gitu. Jadi setelah pemilihan justru tanggung jawabnya kita jauh lebih besar di situ setelah pemilihan itu. Entah itu yang juara 1, 2, 3 ataupun juara berapapun, 10 besar itu terutama itu udah memegang yang namanya titel sebagai Duta Wisata Kabupaten Batang. Jadi tanggung jawabnya saya rasa semuanya di situ sama gitu. Entah itu yang nggak masuk 3 besar ataupun yang masuk 3 besar. Karena sekali lagi yang namanya titel juara itu ya cuma titel juara aja gitu. Pada dasarnya semuanya bertanggung jawab di hal yang sama untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Batang khususnya di bidang promosinya. Nah harapannya teman-teman yang tahun ini daftar Duta Wisata Batang, kemudian lolos jadi finalis, tetap bisa berkontribusi dengan baik, dengan totalitas, sampai kapanpun lah ya, kita nggak membatasi waktunya gitu. Jadi setelah nanti selesai pemilihan, itu tetap harus ikut berbagai kegiatan, menjalankan berbagai macam program kerja yang kita punya, terus juga nanti kedepannya kapanpun itu, tetap masih bisa berkontribusi karena kita nggak menutup kesempatan untuk mas mbak semua yang udah senior pun masih ikut berkontribusi di Paguyuban Sekar Gading khususnya gitu. Jadi harapannya kita sama-sama bisa bekerja bersama untuk mempromosikan pariwisata Kabupaten Batang, tidak berhenti hanya di pemilihan saja. Jadi gitu ya. Terus aku mau tanya juga apa maksudnya, benar kak, benar. Santai-santai. Ini nanti bisa di-cut kan? Bisa diedit, Kak. Maaf ya kak. Aku juga mau tanya nih kak, ada nggak sih hal-hal yang menyenangkan di duta wisata ini? Pasti kan banyak kan, boleh nggak tuh disebutin satu-satu? Banyak Menyenangkan. banget sih kalau yang Menyenangkan banyak. luar Banyak banget. biasa sih, karena apa, yang pertama kita yang anak-anak yang basically anak-anak yang tidak tahu apa itu wisata, jadi kita tahu tentang Betul. dunia pariwisata. Terus di Indonesia itu cakupan pariwisatanya itu sampai mana saja, ada apa saja. Di Provinsi Jawa Tengah itu kita mempunyai apa, dan di Batang itu kita mempunyai 4 wisata unggulan yang emang digencarkan di tahun-tahun sebelumnya, itu ada apa saja. Jadi kita yang pertama belajar tentang pariwisata. Kemudian yang kedua, hal yang menyenangkan itu mendapatkan ilmu yang banyak. Betul, Karena apa? betul. Dari kita yang kalau ngomong kita semakin lancar untuk Iya. bicara di hadapan umum. Benar. Jadi yang kedua, terus yang ketiga kita wisata sekalian mempromosikan. Jadi itu hal yang menyenangkan. Biasanya kan wisata, datang ke tempat ke destinasi wisata, jajan, foto-foto udah. Tapi kita sebagai duta wisata, kita bisa foto di destinasi wisata, habis itu kita bisa mengupload di sosial media dengan caption-caption menarik supaya orang-orang tuh tertarik untuk wisata di Kabupaten Batang khususnya. Terus hal lainnya tuh kita belajar berorganisasi seperti keluarga sendiri, kemudian kita bisa menggandeng vendor-vendor yang lain seperti Pok Darus, kelompok sadar peduli wisata. Kita bisa ngobrolin langkah konkret ke depannya itu apa, dan yang paling penting adalah setiap kegiatan duta wisata adalah hal yang menyenangkan. Karena benar. apa? Kita belajar untuk membuat suatu event hingga setingkat Jawa Tengah, itu
hal yang sangat menyenangkan dan berkesan. Benar. Itu sih. Mungkin nambahin ya sedikit Ya, ya. boleh Kak, boleh banget. Mungkin tadi yang dibilang Mas Rehan itu benar-benar banget dan aku juga udah merasakan itu gitu. Terus mungkin terkait juga sama relasi. Relasi itu kan penting banget ya Mas Rea. Benar. Dari Duta Wisata ini yang namanya pintu relasi itu terbuka sangat lebar. Dan bonusnya adalah nggak cuma yang sepantaran nih contohnya, atau mungkin nggak cuma yang orang-orang dinas di Batang aja gitu. Itu pun orang dinas Batang pun kita udah sangat-sangat bersyukur dan luar biasa bisa kenal mereka gitu loh. Apalagi melalui Duta Wisata kita bisa kenal ke sampai yang daerah lain, bisa ketemu Duta Wisata yang daerah lain, bisa menjalin pertemanan, menjalin relasi, terus juga bisa ketemu pejabat-pejabat yang aku sendiri nggak pernah nyangka gitu loh, seorang Hani yang kayak gini akhirnya bisa ketemu sama Menteri Sandiaga Uno gitu. Aku juga itu merupakan satu hal yang sangat-sangat aku syukuri. Ya di samping itu relasi itu adalah privilege juga. Sebagai Duta Wisata kita juga punya privilege, yaitu tadi ketemu relasi, ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang yang levelnya itu jauh lebih tinggi di atas kita gitu. Terus banyak hal ya sebenarnya aku tuh kalau ditanya keuntungannya apa, manfaatnya apa, aku selalu bingung karena banyak banget gitu. Sebanyak Karena itu. iya, sampai kita kayak apa ya, kita harus ngomong apa lagi ya? Yang Iya. kita di sini juga dapat ilmu yang luar Iya. biasa, yang banyak banget. kadang hal yang ternyata kita nggak sadari itu sebagai manfaat, oh ternyata ini manfaatnya, tapi kita nggak sadari hal kecil itu juga merupakan manfaat gitu. Oh iya, personal branding. Ya, itu. Kita otomatis udah keangkat ya Mas ya namanya Benar, ya, benar banget. melalui jadi Duta Wisata, entah menang entah enggak, Orang-orang otomatis juga udah kenal iya dengan kita nama ya. kita tuh udah tersebar kemana-mana gitu. Itu sebagai personal branding kita, juga sebagai ya bentuk tanggung jawab juga. Semakin kita dikenal, tanggung jawabnya emang semakin besar gitu. Tapi dari situ ketika orang ngajak kita kerjasama, ketika orang pengen ngasih suatu tanggung jawab ke kita, mereka itu nggak ada keraguan lagi gitu. Karena ya branding kita sebagai Duta Wisata adalah orang-orang yang generasi muda yang ini udah mengemban gitu tugas, ya. terpilih, yang udah insya Allahnya bagus gitu ya, insya Allah bagus. Jadi orang-orang percaya untuk ngasih tanggung jawab dan kerjasama ke kita. Mungkin di situ sih. Ini banyak banget hal yang menyenangkan, Betul. manfaatnya juga banyak Banyak manfaat, banget. banyak privilege. Jadi jangan sampai kalian nggak ikut. Ya, Pokoknya betul. harus join di pemilihan Mas Bak Batang Bener. 2023. Kami tunggu pokoknya. Mumpung ini juga diundur kan ya Kak, waktunya Betul. masih ada lagi. Kesempatan tuh cuma datang satu kali. Mumpung masih terbuka, ayo ikut dan gabung dengan kita. Bener, Mas Bak bener. Batang di Duta Wisata, khususnya Paguyuban Sekar Gading, dan nanti kita akan bersama-sama berkontribusi membantu mempromosikan wisata yang ada di Batang supaya Batang lebih dikenal. Karena apa? Orang-orang di luaran sana nih, sedikit cerita, Batang tuh di mana sih? Bener banget. Padahal Bener mereka banget. semua kalau melewati tol lintas Jawa itu melewati Batang. Batang. Tapi kurang dikenal, dan sekarang bersyukurnya di kabupaten kita udah dibangun KITB, Iya, kawasan itu, industri betul. terpadu Batang. Jadi orang-orang di seluruh Indonesia Tahu. udah tahu mana itu Batang. Kemudian dari adanya KITB, yaitu kita lebih gampang mempromosikan. Iya. Itu loh yang ada KITB, itu loh Alas Benar-benar. Roban. Kita terbantu ya otomatis ya dari banget. situ. Kebanyakan nggak tahu Batang tapi taunya Kota Pekalongan. Iya, Beda, benar. Batang dan Pekalongan itu Sama-sama. beda. Dulunya itu sama, di satu Kota Pekalongan terbagi menjadi 3 dati. Dati 1 Kota Pekalongan, 2 Kabupaten Pekalongan, dan 3 dati Batang. Tapi sekarang kita udah menjadi kabupaten sendiri, Betul. Kabupaten Batang. Tuh, kita harus semangat Jadi dan kerjasama ya. benar. Karena temanku pun yang itu bukan orang jauh ya, bukan orang luar pulau juga, masih daerah Jawa, Jawa Tengah. Padahal itu teman-teman kuliahku pun masih ada yang belum tahu Batang itu mana gitu. benar. Batang itu sebelah mana, Alas Roban gitu. Paling mereka taunya Alas Robannya Roban. aja gitu. Gitu. Jadi ya dengan adanya KITB itu sebenarnya emang sangat-sangat membantu kita untuk mempromosikan dulu Batang itu di mana gitulah. Supaya tahu letak geografisnya terlebih dahulu di antara Kabupaten Kendal dan, Dan Kota Kota Pekalongan. Pekalongan. Batang ada di tengah-tengahnya. Iya Itu betul. sih. Benar. Betul. Seru sebenarnya kalau kita menceritakan prosesnya mempromosikan Kabupaten Batang itu seru, karena ya itu tadi kita harus mendadak menjelaskan dulu ya Mas ya. Bener, Mbak Hani itu di Semarang dengan teman-teman kuliahnya yang sama-sama orang Jateng pun
nggak tahu. Nah, saya yang kuliah di Jogja, Betul, apalagi di dia Jogja. orang Jatim, orang mana, akhirnya tahu Batang. Batang tuh mana? Ya dari adanya obrolan kecil kita, ini loh Batang tuh di sini. Kamu tahu nggak Alas Roban yang katanya horor itu? Nah, dari situ kita merembet, wisatanya ada ini loh. Kita dijuluki 1000 Curug. Jadi mereka tertarik dan sampai teman-teman kuliahku dia datang ke Batang cuman untuk ke Pagilaran. Oh, Gitu. ya. Itu real banget itu. Sih. Nah, teman-teman, mungkin itu informasi dari Kak Hani dan Kak Rehan sangat penting. Kalian juga kalau nonton boleh disaring-saring apa yang misal nanti nih ya kalian mau join duta wisata atau apa. Terus Kak Hani sama Kak Rehan makasih banyak udah nyempetin datang ke sini. Dengan senang hati. Sama-sama. Kita juga Makasih. seneng banget akhirnya bisa Bisa berbagi kesini cerita. ya, bisa sharing sama teman-teman semua. Semoga Kak Hani sama Kak Rehan dapat menginspirasi selalu, Amin. motivasi. Nah, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Dadah. Gitu.